Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yoga Aditya Pratama, bisa dipanggil Yoga dengan NPM 240 340 10076 dari Prodi Teknik Lingkungan, dan saya dari kelas Bela Negara G11. Ketika kita bicara tentang bencana, kita sering fokus pada keterampilan teknis, tapi di balik setiap upaya pemulihan, itu ada kompas moral yang harus kita miliki. Contohnya itu rela berkorban. Nah, nilai ini itu mendorong para ahli, khususnya ahli teknik lingkungan, untuk melampaui peran fungsional mereka demi keselamatan komunitas. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rela berkorban dalam konteks ini? Nah, rela berkorban ini itu bukan sekedar mengorbankan waktu dan kenyamanan. Ini adalah keberanian untuk mengambil resiko terhadap diri sendiri dalam situasi yang berbahaya, bekerja secara altruistik dan berkomitmen pada kepentingan umum, bahkan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Intinya, para ahli teknik lingkungan harus tetap fokus pada etos pengorbanan ini untuk mengatasi resiko dan membantu publik dalam masalah sanitasi dan kesehatan. Ilmu dan praktik teknik lingkungan memiliki peran yang tak bisa disangkal dalam seluruh siklus bencana. Nah, perannya itu apa saja sih? Nah, di perannya sendiri itu ada beberapa fase. Yang fase pertama itu ada fase mitigasi. Kita fokus pada perancangan infrastruktur yang lebih tangguh dan pengembangan sistem peringatan dini berbasis kualitas air. Lalu fase 2 yaitu fase tanggap darurat. Ini adalah fase kritis di mana TL itu berperan dalam pengontrolan survival, terutama penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi darurat, dan manajemen limbah. Ingat, kegagalan dalam aspek wastewater, sanitation, and hygiene akan langsung menimbulkan bencana sekunder berupa krisis kesehatan seperti kolera dan disentri. Lalu di fase berikutnya, fase ketiga atau fase terakhir, itu adalah fase pemulihan atau recovery. Nah, peran teknik lingkungan sendiri itu adalah membangun kembali infrastruktur dengan prinsip build back better, di mana kita membangun ulang yang lebih baik daripada sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Bekerja di zona bencana berarti menghadapi lingkungan yang kacau, berbahaya, dan kekurangan sumber daya. Kondisi ini menuntut wujud pengorbanan nyata. Nah, resiko fisik dan biokimia. Para ahli teknik lingkungan itu harus siap memasuki zona yang berpotensi mematikan, yang terkontaminasi secara struktural maupun biokimia. Lalu altruisme profesional. Ini adalah motivasi tanpa pamrih. Mereka tidak mencari imbalan nyata, melainkan kepuasan dari kewajiban moral untuk membantu sesama manusia. Dan ini adalah bentuk pengorbanan yang paling penting dan sering diabaikan, pengorbanan intelektual. Pengorbanan ini terwujud dalam kapasitas ahli teknik lingkungan untuk melepaskan diri dari kekakuan standar teknis yang mungkin ada. Nah, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan desain yang lebih berpusat pada manusia atau human-centered design atau bisa disingkat dengan HCD. Nah, kesimpulan dari pembahasan pada kali ini itu adalah nilai pengorbanan adalah elemen transformatif. Tanpa etos pengorbanan ini, intervensi teknik lingkungan akan gagal, memberikan dampak yang diperlukan untuk pemulihan martabat dan pembangunan ketahanan masyarakat yang paling rentan. Kita perlu menanamkan nilai ini agar para ahli teknik lingkungan tidak hanya terampil, tetapi juga beretika dan bersedia berada di garis depan dalam setiap krisis kemanusiaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.